Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 6 muatan pelajaran IPA. Kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah, sebelumnya mari kita pelajari terlebih dahulu apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Contohnya, ketika kita bayi, maka berat badan kita hanya sekitar 3-5 kg. Namun, seiring dengan bertambahnya waktu, maka ukuran tubuh kita akan terus bertambah besar. Kemudian untuk perkembangan merupakan proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Perkembangan dapat kita amati dari bertambah atau berubahnya fungsi organ tubuh manusia. Contohnya adalah ketika kita masih bayi, kita belum bisa berjalan. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, maka kita akan bisa berjalan. Dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Berikut ini tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu bayi. Kemudian balita atau bayi di bawah usia 5 tahun. Kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Pada masa remaja ini kita akan mengalami suatu masa yang dinamakan masa pubertas. Pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas ini akan terjadi perubahan fisik dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh hormon. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu. Pubertas dialami oleh remaja pada rentang usia sekitar 10-19 tahun. Pada masa pubertas ini, kita akan mengalami dua perubahan, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer adalah tanda awal atau pertama seseorang memasuki masa pubertas dengan ditandai matangnya organ reproduksi. Sedangkan perubahan sekunder merupakan perubahan yang menyertai perubahan primer. Umumnya bersifat tampak seperti perubahan fisik dan psikis. Perubahan-perubahan pada anak laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda. Mari kita pelajari terlebih dahulu perubahan pada anak laki-laki. Perubahan primer pada anak laki-laki ditandai dengan mulai diproduksinya sel sperma oleh testis. Karena sel sperma yang diproduksi inilah, maka testis akan penuh. Ketika testis penuh, maka akan terjadi mimpi basah. Mimpi basah merupakan tanda telah diproduksinya sel-sel sperma yang terjadi pada anak laki-laki. Perubahan sekunder pada anak laki-laki diantaranya suara berubah menjadi besar atau berat, kumis mulai tumbuh, jakun mulai tampak, tumbuh bulu halus pada ketiak dan daerah kemaluan, dada lebih bidang dan lebar, muncul jerawat, serta keringat bertambah banyak. Sedangkan pertumbuhan atau perubahan pada anak perempuan meliputi perubahan primer, yakni mulai diproduksinya sel ovum atau sel telur ditandai dengan terjadinya menstruasi. Menstruasi pertama pada anak perempuan terjadi pada rentang usia 10-14 tahun. Siklus menstruasi terjadi setiap kurang lebih 28 hari sekali. Adapun perubahan sekunder pada anak perempuan diantaranya payudara mulai tumbuh, pinggul membesar, tumbuh rambut halus di ketiak dan kemaluan, muncul jerawat, suara menjadi nyaring, serta keringat bertambah banyak. Perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas sangat dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Jadi pada masa pubertas ini
anak-anak yang mengalami masa pubertas ini tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Misalnya, ketika si A mengalami masa pubertas pada usia 12 tahun, maka si B belum tentu pada usia 12 tahun juga, bisa kurang dari 12 tahun atau lebih dari 12 tahun. Ini berbeda untuk setiap anak. Pada masa ini, emosi cenderung labil dan berubah-ubah, atau dengan kata lain lebih cepat marah. Perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas juga sangat dipengaruhi oleh faktor pergaulan. Jadi selain dipengaruhi oleh hormon, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas juga sangat dipengaruhi oleh pergaulan. Jadi pada masa ini kalian harus berhati-hati atau lebih pintar dalam memilih pergaulan yang sehat. Di sini peran orang tua sangat diperlukan pada masa pubertas, karena orang tua wajib mendampingi putra-putri mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas? Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur minimal 2 kali sehari. Mencuci muka setelah beraktivitas di luar rumah. Sering berganti pakaian, memakai pakaian yang dapat menyerap keringat. Di sini biasanya terbuat dari bahan katun ya. Mencuci rambut secara teratur, memakai deodoran, rutin berolahraga atau beraktivitas fisik. Sedangkan cara menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas hampir sama dengan remaja laki-laki ya. Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Mencuci muka serta beraktivitas di luar rumah. Hal ini penting sekali dilakukan untuk mencegah jerawat ya. Jika kalian malas mencuci muka, maka akan tumbuh banyak jerawat pada wajah kalian. Memakai pakaian yang dapat menyerap keringat. Selalu menjaga kebersihan pakaian, terutama pakaian dalam. Nah, ini sangat penting sekali ketika haid atau menstruasi pada anak perempuan. Ini dianjurkan untuk sering-sering berganti pembalut atau pakaian dalam. Mencuci rambut secara teratur, memakai deodoran. Nah, ini sangat penting juga karena pada masa pubertas ini kalian akan banyak berkeringat ya. Nah, itu akan menimbulkan bau badan yang tentu saja akan mengurangi kenyamanan kita dalam bergaul atau bersosialisasi. Selanjutnya, rutin berolahraga dan beraktivitas fisik. Nah, anak-anakku, untuk materi kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.